Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunda mau bikin kue semprit ya. Ini bukan untuk dijual ya, tapi ini untuk dimakan sendiri ya, sambil lihat-lihat kue semprit, terus hidangan untuk sahur dan berbuka, sambil menjawab pertanyaan. Ini ada yang bertanya mengenai keguguran ya. Jadi bayi yang meninggal di dalam kandungan, ada yang lehernya kebelit tali pusar, ada yang sungsang, ada yang masih berbentuk janin terus meninggal terus, ada yang sempat lahir tapi dapat beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa hari meninggal. Jadi bayi yang meninggal dalam kandungan, ada yang lehernya kebelit tali pusar. Kalau kebelit tali pusar ini biasanya ibunya si bayi terhadap neneknya si bayi ini kalau diberi masukan itu nggak mau menerima, malah ngambek dan marah dan ada unsur benci. Pokoknya kalau sudah ngambek, marah, ada unsur benci, itu nanti kebelit ya. Biasanya ya seperti itu. Orang yang mau digantung itu kan gambaran ya, kebelit 1, kebelit 2, itu gambaran dari Allah Ta'ala. Kamu itu dengan orang tuamu yang ngelahirin kamu ndak ada rasa hormat, itu diberi gambaran kebelit ya, seperti orang yang mau bunuh diri itu mau meninggal kan dililit ya, itu seperti itu gambarannya. Jadi kalau si ibunya bayi ini minta maaf pada orang tua, terus tidak ngambek lagi, tidak benci, tidak marah, terus mohon ampun pada Allah, ya nanti bisa normal kembali kok. Jadi nanti tali pusarnya tuh bergerak, gerak, lepas sendiri. Itu cara Allah itu seperti itu ya, nanti cepat. Jadi tali pusarnya tuh lepas sendiri dengan cepat ya, seperti bergeraknya jam dinding itu loh, gerak ya. Biasanya ya insya Allah sehari 2 hari ya sudah normal kok. Jadi kalau yang sungsang ini biasanya ibunya si bayi ini ngeyelan. Kepada siapa ngeyelan? Ya kepada siapapun itu ngeyelan orangnya. Jadi kalau ngeyelnya tuh nggak terlalu berat ya, itu biasanya 90 derajat sungsangnya. Tapi ngeyelnya tuh sangat berat, itu biasanya sampai 180 derajat sungsangnya. Jadi kalau selama ngeyel terus sampai bayi mau lahir ya tetap masih sungsang. Tapi kalau sudah mohon ampun tidak ngeyel lagi, nanti bisa normal kembali ya. Nanti kepalanya ini ada di bawah. Yang normal itu kan kepala bayi itu kan ada di bawah. Kalau mau lahir biasanya nanti ke bawah ya. Itu gambarannya seperti itu. Itu cara-cara obat itu seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, loh ini orang dibikin terus gugur, itu memang takdir Allah. Jangan berpikiran Allah itu dolim. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ayatnya jelas ya. Apa saja musibah yang engkau terima, yang berupa anakmu baru lahir, sudah meninggal, lahir cacat, atau terlilit tali pusar, sungsang, atau masih berbentuk janin sering gugur, itu adalah akibat perbuatanmu. Jadi kalau ada orang mengatakan itu takdir dari Allah, iya itu memang takdir dari Allah. Kalau dia, yakni orang tua si bayi itu berbuat zalim terus menerus, Allah menurunkan takdirnya seperti itu. Seperti itu apa? Ya yang berbuat zalim, yang berbentuk terhadap orang tua, sering marah, benci, ngambek ya, nanti lehernya si bayinya terlilit tali pusar, berbentuk apalagi misalnya sungsang, berarti perbuatan dolim yang dilakukan, sering ngeyelan ya nanti sungsang. Kalau terus menerus sering marah, hampir tiap hari marahnya sangat kuat dengan suami, mertua, orang tua, masih berbentuk janin saja sudah gugur, terus gugur. Biasanya kan ada yang sampai 4 kali ya, baru yang kelima nggak gugur ya. Pokoknya selama si istri itu sudah reda,
tidak marah lagi dengan suami, tidak marah lagi dengan mertua, tidak marah lagi dengan orang tua, ya baru Allah itu memberikan bayi itu dalam keadaan normal ya, sampai lahir normal, tidak cacat, tidak mengalami leher kebelit tali pusar, tidak mengalami sungsang, tidak mengalami cacat, ya pokoknya normal. Itu cara-cara Allah itu seperti itu. Jadi kalau pingin bayinya normal ya, ini tolong untuk remaja putri yang baru menginjak dewasa atau yang baru menikah ya, yang baru menikah, ibu-ibu muda, tolong perbaiki akhlak. Kalau pingin bayinya normal, sehat, lahir tidak cacat, perbaiki akhlak. Jadi jangan sampai ada pikiran Allah itu dolim. Kalau pingin aman, bayinya tidak cacat, tidak mengalami keguguran, tidak mengalami lehernya terlilit tali pusar, tidak mengalami sungsang, marilah kita perbaiki akhlak. Camkan itu ya. Untuk remaja putri, tolong sama orang tua juga begitu, jangan sampai ada kemarahan, jangan sampai ada ngambek-ngambek, jangan sampai ada unsur benci. Jadi mulai sekarang belajar untuk tidak gampang ngambekan sama orang tua, belajar untuk tidak marah ya. Kalau ada marah, ada benci, ada ngambek, selesai itu bayi. Jadi lahir langsung dibikin meninggal sama Allah Ta'ala. Jadi kalau pingin normal ya pokoknya perbaiki akhlak dengan siapapun, dengan orang tua, mertua, suami, dengan siapapun, tidak akan ngeyalan, insya Allah tidak akan mengalami bayinya terlilit tali pusar, tidak mengalami sungsang. Jadi kalau sungsang itu macam-macam ya, ada yang sungsang 90 derajat, ada yang 180 derajat. Kalau sungsang 90 derajat ini biasanya ngeyelnya enggak terlalu ya, tidak terlalu berat ngeyelnya. Kalau sampai 180 derajat berarti biasanya ngeyelnya tuh sangat berat, sangat ngeyel. Jadi kalau ibunya si bayi ini sangat ngeyel, itu biasanya nanti 180 derajat. Meskipun 180 derajat ya, kalau sudah 180 derajat ini kan berat ya. Tapi kalau sudah mohon ampun pada Allah, di titik kesalahannya enggak ngeyel lagi, betul-betul tulus ya, nanti bayi itu ya normal kembali, gerak sampai ke bawah. Jadi kalau mau lahiran nanti kepalanya itu ke bawah ya. Yang kebelit tali pusar juga begitu. Jadi selama orang itu masih mempertahankan sifat-sifat yang kurang baik ya terus kebelit tali pusar. Kalau sudah mohon ampun pada Allah, di titik kesalahannya sudah minta maaf pada orang tua, tidak benci, tidak ngambekan, tidak marah ya, nanti tali pusar yang melilit di leher bayi itu nanti lepas sendiri, grek ya, lepas sendiri. Itu cara-cara Allah itu yang memang seperti itu cepat sekali, seperti gerak jarum jam itu loh, grek ya. Biasanya sehari 2 hari ya sudah normal kembali. Pokoknya ingat, kalau sudah ada janin, belajar untuk tidak marah dengan suami, tidak marah dengan mertua, tidak marah dengan orang tua, insya Allah bayinya akan tumbuh dengan normal ya. Jadi kalau sudah tidak ada kebencian dengan orang tua, dengan siapapun, enggak ngeyalan ya, lahir normal, enggak cacat, enggak sungsang, lehernya bayi enggak kebelit tali pusar, lahir dalam keadaan sehat, normal, enggak cacat, hidup ya. Kalau pingin aman bayinya, tidak mengalami cacat, terus lahir sehat, tidak meninggal, ayolah kita perbaiki akhlak yang selama ini. Untuk remaja putri, ini nasihat untuk remaja putri ya, yang saat ini lagi menginjak dewasa, ini bekal ya. Atau untuk ibu-ibu muda ya, kalau memang selama itu masih ada unsur kebencian, mumpung bayinya belum lahir, secepatnya mohon ampun pada Allah,
insya Allah bayi yang dikandungnya itu aman, lahir dalam keadaan normal dan sehat. Jadi nggak ada bayi itu tiba-tiba gugur, itu nggak ada, karena dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan rahim itu tempat yang paling kuat untuk janin. Jadi kalau sudah ada sperma masuk ya nggak akan keluar, kokoh. Tetapi mengapa kok ada keguguran? Ya Allah itu bisa saja mencabut dengan cepat. Meskipun rahim itu tempat yang paling kokoh untuk janin, tetapi Allah bisa saja mencabut dengan cepat kalau memang ibunya si janin itu marah dengan suami, marah dengan mertua, marah dengan orang tua. Ini tolong diingat ya. Jadi untuk orang tua yang punya remaja putri ya tolong diingatkan anaknya ya, mudah-mudahan kalau sudah memperbaiki akhlak, insya Allah bayi yang di dalam kandungan itu aman, sehat, normal, lahir tidak cacat, dan lahir dalam keadaan hidup ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.